Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Mahfud dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2024 kelas D dengan NIM 33322404139. Kali ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan jawaban 3 soal ujian tengah semester mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ada 3 soal. Soal yang pertama ini adalah implementasi binary search secara rekursif. Yang kedua, uji linear dan binary search pada data set yang berbeda. Dan ketiga ini menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kedua algoritma masing-masing tersebut. Baik, saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu implementasi binary search secara rekursif. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode programan binary search rekursifnya. Ada contoh penerapan pencarian karyawan berdasarkan ID karyawan. Nah, yang pertama ini ada def binary search karyawan is low height ID karyawan. Oke, nah ini adalah bagiannya fungsi dari binary search karyawan. Nah, di sini ada 4 parameter, ada karyawan list, low, height, dan ID karyawan. Nah, karyawan list ini adalah daftar karyawan yang mau dicari. Low ini adalah batas bawah atau indeks pertama dari daftar. Height ini adalah batas akhir atau indeks terakhir pada daftar list, dan ini ID karyawan adalah ID karyawan yang lagi dicari. Selanjutnya ada if height lebih besar sama dengan low. Nah, di sini kita cek dulu apakah kita masih punya rentang pencarian yang valid. Kalau height masih lebih besar atau sama dengan low, artinya masih ada bagian dari daftar yang bisa kita periksa. Selanjutnya ada menit sama dengan height tambah low dibagi 2. Nah, ini fungsinya ini untuk menghitung posisi tengah karyawan list atau mid. Nah, caranya kita ambil rata-rata dari batas atas indeks terakhir ditambah batas bawah indeks pertama dibagi 2. Selanjutnya ada if karyawan is dengan ID karyawan. Nah, baris ini di sini kita periksa karyawan di posisi tengah, apakah ID-nya sama dengan ID yang kita cari. Nah, semisal sama, berarti karyawan yang kita cari udah ketemu. Selanjutnya ada return karyawan list nih. Nah, kalau tadi ID-nya sama, berarti kita balikin data karyawan yang ditemukan. Misalnya balikinnya nanti berupa data seperti nama dan posisi karyawan. Selanjutnya ada
Field karyawan list name ID ID lebih besar ID karyawan. Beda sama. Nah, tapi kalau ID yang di tengah ternyata lebih besar dari ID yang kita cari, berarti karyawannya ada di bagian sebelah kiri. Yang berarti jadi kita bakal cari, tapi kali ini kita cari di bagian kiri dari daftar. Nah, setelah itu ada lanjut return binary short karyawan list koma law min min 1 koma ID karyawan. Di sini kita panggil lagi fungsi binary short karyawannya, tapi cuma di bagian sebelah kiri. Jadi batas atasnya sekarang jadi min kurang 1. Ini buat mempersempit pencarian yang kita cari. Selanjutnya ada else. Nah, else ini kalau ID di tengah tadi lebih kecil dari ID yang kita cari, berarti karyawannya ada di bagian kanan yang lebih besar ID-nya. Selanjutnya ada return binary short karyawan list koma net plus 1 koma ID karyawan. Ini karyawan. Nah, sama seperti sebelumnya, kita panggil lagi fungsi binary short karyawan, tapi kali ini cuma di bagian kanan. Jadi batas bawahnya jadi min plus 1. Setelah itu else. Else ini kalau nggak ada lagi rentan yang bisa diperiksa, misalnya high udah lebih kecil dari low, artinya ID yang kita cari nggak ada dari daftar tersebut. Selanjutnya ada return none. Nah, return none ini kalau nggak ketemu berarti fungsinya bakal balikin none alias kosong, yang artinya karyawan dengan ID yang kita cari itu nggak ada. Oke, selanjutnya saya akan membuat kode penerapannya, yaitu tentang pencarian karyawan berdasarkan ID. Nah, di sini di sini ada daftar karyawan yang sudah dipilih.
Nah, di sini saya udah ada daftar karyawan, karyawan list. Tiap karyawannya ini punya ID karyawannya, namanya, terus sama posisinya. Nah, lanjut ke sini, kita langsung mencari sini, mencari, kita mencari karyawan dengan ID 103. Nah, ID karyawan dengan 103, hasilnya sama dengan Binary karyawan yes karyawan yes ini 1, jadi karyawan. Nah, kita mau cari karyawan dengan ID 103. Nah, di sini kita panggil dulu fungsinya, fungsi binary shared karyawan. Di sini ada parameternya, ada karyawan list, terus ada 0 ini sebagai indeks awal pencarian, terus ada len karyawan -1 ini adalah indeks akhir dari daftar dan di sini ada ID karyawan yang kita cari. Nah, selanjutnya ada if hasil 2, yaitu kita print karyawan ditemukan, nama, hasil kita masukin tadi, setiap ada posisi 2 dan hasil dan posisi Nah, selanjutnya ada ada print lagi, karyawan tidak ditemukan. Nah, kalau hasil karyawannya nggak kosong, artinya karyawan ditemukan, jadi kita cetak nama dan posisi karyawan tersebut. Nah, tapi kalau karyawan kita cari itu berdasarkan ID kosong, nanti printnya adalah, berarti printnya kan nggak ada, tidak ada di daftar. Jadi kita cetak karyawan tidak ditemukan. Nah, karena programnya sudah jadi, selanjutnya kita akan jalankan. Nah, di sini ada sedikit error. Sebentar, saya akan perbaiki dulu. Nah, baik. Sekarang setelah dijalankan, sudah ketahuan, sudah ada hasilnya, karyawan ditemukan dengan nama Khalid dan posisi supervisor. Tadi ada sedikit kesalahan di bagian sini, kurang titik 2. Nah,
Setelah dijalankan, hasilnya sudah ada hasilnya, barang ditemukan dengan nama Khalid dengan posisi supervisor berdasarkan ID yang kita cari, yaitu ID 103 dengan nama Khalid dan posisi supervisor. Nah, itulah jawaban dan hasil dari penjelasan dan praktek saya pada nomor 1. Selanjutnya akan dijelaskan soal nomor 2. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 2, yaitu soal uji linear dan binary search pada dataset yang berbeda. Di sini sebelumnya saya sudah mempunyai kodenya, sudah menyiapkan kodenya. Di sini ada kode linear search, di sini ada binary search, dan dataset yang berbeda. Ada dataset kecil dan dataset besar. Nah, di sini ada kode linear search yang saya akan jelaskan. Di sini ada def linear search. Def linear search ini adalah fungsi yang di dalamnya ada 2 parameter, ada r dan x. R di sini adalah daftar yang berisi elemen-elemen yang akan kita cari, sedangkan x adalah elemen yang akan kita cari. Nah, selanjutnya ada for i in range len r. Nah, di sini kita menggunakan log for untuk mengecek setiap elemen dari array. Nah, selanjutnya ada ada len r. Len r di sini memberikan panjang array. Jadi log ini akan berjalan dari indeks 0 sampai indeks 0 atau indeks pertama sampai indeks terakhir. Nah, selanjutnya ada i ini adalah indeks yang sedang kita periksa. Setelah itu ada if ri sama dengan x. Kondisi if ini untuk memeriksa apakah elemen pada indeks ke i sama dengan elemen yang kita cari atau x. Misalnya ada return i. Return i ini kalau elemen yang kita cari sudah ketemu, kita langsung membalikan return indeks dari elemen tersebut i-nya. Nah, dengan kata lain, fungsi ini akan berhenti begitu elemen ditemukan dan hasil dari indeks, dan hasilnya adalah indeks elemen tersebut. Selanjutnya ada return min i. Nah, tapi kalau kita udah ngecek nih semua elemen tapi tidak menemukan elemen yang kita cari, fungsinya akan mengembalikan. Ini adalah penanda bahwa elemen tidak ada di dalam array. Selanjutnya ada kode program binary search. Di sini hampir sama dengan penjelasan saya nomor 1. Di sini ada def binary search r low height x. Nah, ini adalah namanya fungsi yang memiliki 4 parameter. R di sini adalah array yang berisi daftar yang sudah diurutkan, karena syarat dari binary search ini datanya harus terurut. Nah, habis itu ada low ini adalah batas bawah dari array yang kita cari atau indeks pertama. Dan ada height ini adalah batas atas dari daftar atau indeks terakhir, dan x adalah indeks atau elemen yang akan kita cari. Selanjutnya ada if x lebih besar sama dengan low. Kondisi if ini mengecek apakah kita masih punya bagian dari array yang bisa diperiksa. Nah, high sama dengan low ini adalah rentan pencarian apakah masih valid. Kalau high lebih kecil dari low, berarti tidak ada elemen yang tersisa untuk diperiksa. Selanjutnya ada mid sama dengan high plus low dibagi 2. Nah, kita menghitung indeks tengah dari rentan pencarian dengan rumus high plus low dibagi 2. Nah, ini artinya kita mengambil rata-rata dari indeks bawah dan indeks atas, lalu membagi 2 untuk mendapatkan indeks tengahnya atau midnya. Selanjutnya ada if r mid sama dengan x. Nah, kondisi if ini mengecek apakah elemen di indeks tengah sama dengan elemen yang kita cari atau x. Nah, jika sama berarti kita sudah menemukan elemen yang kita cari. Nah, selanjutnya ada return min. Return min ini jika elemen yang kita cari ditemukan di indeks tengah, kita langsung membalikan indeks tersebut atau min sebagai hasil pencarian. Nah, selanjutnya ada elif r min lebih dari x. Nah, kalau elemen di indeks tengah lebih besar dari elemen yang kita cari, kita akan lanjutkan pencarian di bagian kiri dari array, karena elemen yang kita
cari lebih kecil yang berada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya ada return binary search r low high min 1 x. Nah, ini kita memanggil ulang fungsi binary search, tetapi kali ini kita hanya mencari di bagian sebelah kiri dari array. Nah, batas atas high kita ubah menjadi min kurang 1 karena kita tahu elemen yang kita cari ada di sebelah kiri. Selanjutnya ada low tetap sama, batas batas awal sebagai batas awal. Nah, selanjutnya ada else ini kalau elemen di indeks tengah lebih kecil dari elemen yang kita cari, maka kita lanjutkan pencarian di sebagian sebelah kanan dari array karena elemen yang lebih besar akan ada di sebelah kanan. Selanjutnya ada return binary search r min plus 1 height x. Nah, di sini kita memanggil ulang lagi nih fungsi binary search dengan 4 parameter. Yang diubah kita sekarang adalah low-nya di sini karena kita tahu elemen yang kita cari ada di sebelah kanan, jadinya kita ganti low-nya ini adalah min plus 1. Nah, selanjutnya ada height di sini kita ganti tetap sama karena ada di bagian sebelah kanan, height tetap sama. Nah, selanjutnya ada else di sini kondisi high kurang dari low terpenuhi, artinya kita tidak lagi punya elemen untuk diperiksa. Ini berarti elemen yang kita cari tidak ada di dalam daftar array. Nah, selanjutnya ada return min 1. Kalau elemen tidak ditemui setelah semua pencarian, kita mengembalikan min 1 sebagai tanda bahwa elemen yang kita cari tidak ada dalam array. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan kode pengujiannya. Di sini ada import time. Kita mengimport modul time untuk mengukur waktu eksekusi dari setiap algoritma. Selanjutnya ada dataset kecil. Di sini ada dataset kecil yang belum terurut 3, 1, 4, 2, 5 terurut. Ini untuk linear search. Nah, di sini ada dataset kecil yang sudah terurut shortcut untuk binary search. Selanjutnya ada dataset besar 500.000 elemen. Dataset besar list range 500.000 elemen yang sudah terurut. Selanjutnya ada kita masuk ke elemen yang kita cari di dataset kecil. Yang kita cari dataset kecil yang kita cari adalah 9. Nah, kita bandingin nanti saat menggunakan linear search menghasilkan output berapa, indeks keberapa, dan kalau binary search nanti menghasilkan output indeks keberapa. Nah, di sini ada pengujian linear search pada data kecil. Start time ini menyimpan waktu awal sebelum pencarian dimulai. Nah, selanjutnya ada result linear search data kecil elemen dicari. Ini adalah fungsinya untuk menjalankan pencarian linear search. Nah, selanjutnya ada time. Ini untuk menyimpan waktu setelah pencarian selesai. Nah, selanjutnya ada print linear search pada data kecil hasil. Nah, di sini akan menghasilkan output, nanti ada hasilnya, waktunya berapa, dan indeksnya yang dihasilkan berapa. Nah, selanjutnya ada pengujian binary search pada data kecil. Ini sama seperti tadi, tapi datanya yang sudah terurut. Nanti keluar output printnya, ada hasilnya, dia menghasilkan indeks berapa, dan dalam waktu berapa. Nah, selanjutnya ada elemen yang akan kita cari di dataset besar. Dataset besar yang kita cari ada 499.999. Nah, di sini ada pengujian linear search pada dataset besar. Di sini kita menguji waktu eksekusi untuk linear search pada data besar yaitu 500.000. Nah, selanjutnya ada binary search. Di sini sama seperti tadi, seperti ini. Nanti akan mencatat waktu untuk binary search pada dataset yang besar yang sudah terurut. Dan nanti outputnya menghasilkan waktunya dan indeksnya berapa. Nah, setelah dijalankan programnya, muncullah hasil ini, linear search pada data kecil dan binary search pada data besar, dan binary search pada data besar dan binary search pada data
besar. Nah, di sini ketahuan, lihat kalau linear shift pada data kecil, indeks yang menghasilkan ada 7, karena tadi pakai data yang belum terurut. Dari data yang belum terurut 7, kita mencari 9 di indeks berapa? Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pada indeks ke-7. Nah, sedangkan pada binary search pakai data yang sudah terurut menghasilkan indeks 9, karena setelah diurutkan ini jadi 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini. Kita mencari 9 dan jadi mencari 9 dan indeksnya 9. Nah, setelah itu, nah di sini ada perbedaan waktu pada dataset kecil. Memang tidak signifikan perbedaannya dari linear search dan binary search, tapi cukup berbeda. Hampir sama tapi berbeda tapi hampir sama. Nah, sedangkan kalau di linear search, di data besar, linear search dan binary search menghasilkan output yang sama, indeksnya, tetapi memiliki waktu yang berbeda. Di sini terlihat untuk linear search ini 0,170269 detik. Nah, tapi kalau binary search lebih cepat lagi, 0,00014 detik. Nah, ini selanjutnya akan saya bahas dan saya akan jelaskan pada soal nomor 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing algoritma tersebut, yaitu algoritma linear search dan binary search dari hasil percobaan yang tadi. Jadi soal hasil percobaan nomor 2. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan linear search. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Linear search sangat mudah dimengerti dan diimplementasikan. Cuma perlu mengecek satu persatu elemen dalam daftar, jadi konsepnya sederhana. Kelebihan kedua, bisa dipakai di data tidak terurut. Ini jadi salah satu kelebihan utamanya, bisa dipakai data yang tidak terurut, jadi nggak perlu ribet lagi untuk mengurutkan data sebelum mencari. Yang ada kelebihan ketiga ini, cocok untuk dataset yang kecil. Nah, setelah itu ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama adalah lambat di dataset besar. Jadi linear search ini kalau di dataset besar butuh waktu lama, karena harus memeriksa satu persatu elemen. Semakin besar datanya, semakin lama waktunya. Kalau elemen yang dicari ada di bagian akhir daftar, pencarian bisa sangat lama. Seperti hasil yang sudah dijalankan tadi, kode yang dijalankan tadi. Di sini ada cukup banyak perbedaan linear search dan binary search. Linear search ini butuh waktu yang lama untuk dataset besar dan efisien. Dan kekurangan yang kedua ini, efisiensi buruk. Linear search punya waktu pencarian, jadinya harus mengecek semua elemen. Untuk data besar ini jelas tidak efisien. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan binary search. Nah, binary search ini memiliki kelebihan pertama, yaitu cepat di data terurut. Binary search jauh lebih cepat dibandingkan linear search, terutama untuk dataset besar. Ia membagi 2 daftar setiap kali melakukan pencarian, jadi waktu pencariannya sangat cepat. Nah, kelebihan yang kedua, skalabilitas yang bagus. Kalau datasetnya besar, binary search sangat baik karena nggak perlu cek satu-satu, hanya dengan beberapa langkah saja. Nah, tetapi binary search juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama, hanya untuk data terurut. Kelemahan untuk binary search adalah dia hanya bisa dipakai di data yang sudah terurut. Kalau datanya nggak terurut, harus urutkan dulu datanya, yang bisa nambah atau menghabiskan waktu. Nah, setelah itu ada kekurangan yang kedua, lebih rumit dari linear search. Nah, seperti tadi kodenya lebih rumit juga. Nah, implementasinya ini sedikit lebih kompleks karena melibatkan perhitungan indeks setengah dan beberapa kondisi. Kalau datanya besar, mungkin ini jadi pilihan yang lebih baik, tapi kalau untuk data kecil, kadang tidak terasa bedanya. Dan yang kekurangan yang ketiga ini, tidak efisien di data kecil. Kalau datanya kecil, binary search kadang nggak terlalu terasa keunggulannya dibanding linear search, karena data kecil pada dasarnya sudah cepat dicari dengan linear search. Jadi intinya kalau linear search ini kayak cek manual satu-satu, cocok kalau datanya nggak banyak atau dataset kecil. Sedangkan kalau binary search ini lebih cocok, dia seperti kayak cara pintar cek data,
lebih cepat tapi butuh data yang sudah terurut dulu. Nah, kesimpulannya adalah kita menggunakan linear set pada data kecil dan tidak terurut atau sesuatu yang simple. Nah, sedangkan linear set ini adalah data set besar dan sudah terurut karena lebih cepat dalam pencarian dan efisien, terutama ketika data dalam jumlah besar. Baik, sebelumnya terima kasih. Itulah hasil dari praktek dan penjelasan jawaban 3 soal untuk ujian tengah semester pada semester 1 kali ini, mata kuliah algoritma pemrograman. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.